Halo, selamat datang di YouTube channel. Saya atas nama Juliana Suarez dari Perguruan Tinggi Universitas San Pedro Kupang, Prodi PGSD. Di sini saya akan memperkenalkan tari tradisional NTT dan keberagaman budayanya yang eksotis. Indonesia mempunyai keberagaman suku dan budaya. Setiap daerah di Indonesia memiliki tarian adatnya masing-masing. Tarian di tiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda-beda, mulai dari gerakan, kostum, hingga penarinya. Tarian daerah atau tradisional syarat akan nilai lokal. Setiap tarian memuat unsur kepercayaan, geografis, historis, dan sosial masyarakat di tiap daerah. Bisa dibayangkan bagaimana keyakinan tarian Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Artikel kali ini akan menyajikan tarian-tarian dari salah satu daerah di Indonesia Timur, yakni Nusa Tenggara Timur. Kebudayaan NTT terkenal eksotis dan elok karena terdiri dari gugusan pulau. Provinsi ini memiliki suku yang bervariasi. Hal itulah yang menyebabkan adanya 21 tarian daerah NTT. Untuk mengenal lebih jauh, mari kita lihat beberapa tarian Nusa Tenggara Timur berikut ini. Yang pertama, tari Kabalai dari Rote. Tari ini merupakan hasil kebudayaan dari masyarakat di Rote. Tarian ini dipertunjukkan dalam sebuah acara setelah proses pemakaman adat. Tari Kabalai dilakukan oleh banyak orang karena sifatnya massal. Semua usia boleh bergabung. Ketika melakukan tarian ini, masyarakat berkumpul membentuk lingkaran. Mereka menari sambil mengikuti lantunan syair dari Manahelo dan Masimba. Dua nama tersebut merupakan julukan bagi penutur syair. Gerakan kaki jadi yang paling mendominasi pada tarian ini. Tarian Kabalai berfungsi untuk menghibur keluarga yang sedang dilanda duka. Selain itu, tarian ini juga berguna untuk mempererat kebersamaan, hubungan sosial, serta persatuan. Eksistensi dari Kabalai masih bisa ditemukan sampai sekarang. Masyarakat Rote masih melestarikannya dan mengenalkannya kepada masyarakat luar untuk dapat tetap bertahan di era perkembangan zaman. Masyarakat Rote memadukan tarian ini dalam acara-acara festival budaya. Yang kedua, tari Caci dari Manggarai. Tarian ini memuat unsur bela diri atau adu fisik. Masyarakat NTT biasanya menggelar tarian ini pada musim panen sebagai bentuk syukur atas limpahan hasil bumi. Tari Caci dilakukan oleh dua orang penari yang biasanya adalah laki-laki. Kedua penari tersebut mengenakan pakaian seperti pakaian prajurit dan melakukan pertarungan. Pakaian tersebut berupa penutup kepala atau topeng yang terbuat dari kulit kerbau. Para penari membawa senjata berupa cambuk dan perisai. Mereka akan bertarung dengan iringan gong, gendang, dan nyanyian nego atau dare dari para pendukung saling ditarikan saat panen. Tari Caci juga digunakan untuk upacara adat yang lainnya. Yang ketiga, tari Lego dari Alor. Tarian ini berasal dari kebudayaan masyarakat suku Abui yang tinggal di Alor. Penari dalam tarian ini tidak memiliki batasan jumlah, seperti kelompok, sepasang, atau beberapa orang saja. Tarian Lego dilakukan secara massal. Semua orang yang ada di tempat penyelenggaraan acara menjadi penari. Para penari akan berkumpul, lalu bergandengan tangan. Di tengah-tengah lingkaran terdapat susunan 3 batu atau mesbah. Mesbah menjadi benda yang sakral bagi suku Abui.
Para penari memakai pakaian adat yang cukup menarik. Kaki mereka dipasangi dengan gelang perak. Gelang tersebut akan menghasilkan bunyi gemerinci saat penari bergerak lincah. Saat pementasan, masyarakat juga akan melantunkan panutan dan lagu berbahasa daerah. Keunikan lain dari tari ini adalah durasi pelaksanaannya. Tari Lego dipentaskan selama semalam suntuk. Tari ini menjadi pelambang kekuatan dan persatuan masyarakat suku Abui. Yang keempat, tari Cerana dari Kupang. Tari ini identik dengan simbol sajian siri dan pinang. Ada makna mendalam dari sajian tersebut yang memiliki arti penerimaan. Tari Cerana biasanya dilakukan oleh 6 penari wanita dan 1 orang penari pria yang memakai pakaian adat. Penari wanita akan melenggak-lenggok dengan gerakan lembut gemulai, sementara penari pria membawa siri dan pinang dengan gerakan gagah. Penari wanita akan mengiringi penari pria untuk menghantarkan sajian kepada tamu undangan. Yang kelima, tari Kataga dari Sumba Barat. Tari tradisional NTT 1 ini merupakan jenis tarian perang. Tari Kataga berasal dari Sumba Barat. Kini tarian ini digunakan dipentaskan saat pertunjukan seni budaya dan penyambutan tamu. Tari Kataga diperankan oleh 8 orang pria yang memakai pakaian adat Sumba. 8 orang tersebut menari sambil membawa perlengkapan perang berupa pedang dan perisai. Penari juga mengenakan ikat kepala dan lonceng kecil yang dipasangi pada badan penari. Gemerinci lonceng tersebut akan menambah meriah pertunjukan tari. Alat musik gong juga menambahkan susunan menjadi lebih menegangkan. Yang keenam, tari Gawi merupakan tarian adat dari suku Endelio. Tarian ini dipentaskan untuk menyampaikan upacara syukuran atas limpahan rahmat yang diberikan oleh Tuhan. Kataga memiliki arti segan atau sungkan, sedangkan katawi berarti menarik. Kedua kata tersebut jika digabungkan memiliki makna menyatukan diri dengan Yang Maha Kuasa. Tari ini sudah dilakukan sejak zaman leluhur masyarakat suku Endelio. Menurut catatan sejarah yang ditemukan, dulunya tarian ini dipentaskan saat penutup acara adat. Hal itu menandakan bahwa tari gawai ditampilkan untuk menyampaikan rasa syukur. Tari gawai dilakukan secara massal. Para penari membentuk posisi lingkaran dan saling bergandengan tangan. Tarian ini biasanya dipentaskan pada saat upacara panen, pengangkatan kepala adat, pembangunan rumah, serta acara adat lainnya. Yang ketujuh, tari Rangkuk Alu merupakan tarian yang berunsur permainan tradisional. Tarian ini berasal dari Manggarai, Flores. Awal terciptanya tari ini berasal dari permainan tradisional yang bernama Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan permainan tradisional yang menggunakan alat berbahan bambu. Permainan ini memakai 4 bilah bambu. 4 orang pemain akan jongkok dan mengerahkan bambu dan melompat-lompat di sela-sela bambu. Gerakan tari Rangkuk Alu sama seperti konsep permainannya. Seperti permainan tradisional pada umumnya, tari ini bermanfaat untuk melatih, melincahkan keseimbangan dan sensitivitas. Selain itu, tarian ini juga memuat nilai-nilai spiritual dan filosofi
sesuai kepercayaan masyarakatnya. Itulah beberapa jenis tarian tradisional dari Nusa Tenggara Timur yang memiliki fungsi dan maknanya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di channel berikutnya. God bless you all.